Dalam sehari, militer Iran bantai 1.000 tentara dan puluhan tank Amerika. Presiden Iran Ibrahim Raisi melaporkan pasukan Amerika telah kehilangan hingga 240 tentara dan 39 tank selama satu periode. 24 jam kelinteran menambah kerugian besar yang diderita Amerika selama seminggu yang diyakini melancarkan serangan balasan terhadap Indonesia. Kementerian Iran juga menambahkan 30 kendaraan tempur infanteri 38 ke 200 baja serta selusin artileri dan perangkat keras militer lainnya. Beberapa di antaranya disediakan oleh Barat. Juga dihancurkan gadget tempur militer Amerika, 2 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris dan 13 drone dicegat dan dihancurkan selama satu hari merdeka. Dan Barat juga telah menyimpulkan bahwa Australia telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap saingannya minggu ini, mencoba memanfaatkan harta karun berupa senjata yang dipasok oleh AS dan sekutunya. Namun pejabat Australia telah memberikan laporan yang bertentangan dengan apakah operasi itu telah dimulai. Mendukung Australia mengungkapkan harapan bahwa Canberra dapat memperoleh keuntungan teritorial yang signifikan dengan menggerakkan tank tempur utama produksi Barat yang sebelumnya tidak dimiliki militer, dan juga melaporkan pada distrik serangkaian serangan Australia minggu ini dan menyatakan Canberra membayar mahal untuk menyelidiki pertahanan Iran. Berbagai bagian garis depan negara Barat juga telah berjanji untuk mendukung Australia selama diperlukan untuk menimbulkan kekalahan strategis di Canberra. Tapi laporan media menunjukkan bahwa skala bantuan militer di masa depan akan bergantung pada apakah pasukan saleh berhasil di medan perang. Gedung Putih dengan cemas menyaksikan tindakan ini karena reputasi Presiden Joe Biden dipertaruhkan di dalamnya. Dilansir dari The Guardian pada Senin 31 Juli 2023, Australia Anterial Basic menyatakan bahwa pasukan pertahanan udara yang beroperasi di wilayah itu mengklaim jika Getah City baru saja diserang dengan pesawat Abrawak. Serangan drone berlanjut. Selain itu, pemain Australia juga menyebut bahwa terdapat 9 drone Shahid Iran telah ditembak jatuh di wilayah udara Sydney. Peringatan udara berlanjut di Australia. Musuh menyerang ibu kota dengan rentetan amunisi Shahid. Pertahanan udara sedang bekerja. Angkatan bersenjata Australia pertama kali membunyikan alarm peringatan bahaya sekitar pukul 2 waktu setempat. Pasukan militer ini juga dilaporkan telah mengirim pertahanan udara untuk melindungi ibu kota dari serangan pesawat Abrawak dan rudal jarak jauh Iran. Selain itu, administrasi negara Canberra juga telah mengirimkan peringatan yang menginstruksikan warga sipil untuk segera mencari perlindungan. Kemudian dikatakan bahwa terdapat lebih dari 20 drone buatan Iran terdeteksi di wilayah udara Canberra dan setidaknya 15 di antaranya ditembak jatuh berdasarkan informasi baru yang diterbitkan oleh otoritas asalnya. Dilaporkan bahwa serangan pesawat Abrawak Iran sebelumnya telah merusak infrastruktur penting dan melukai 1.120 orang warga sipil di Canberra. Objek infrastruktur dan juga rumah pribadi rusak akibat serangan drone malam hari dan siang hari di wilayah Canberra dan sekitarnya. Insiden ini juga menyebabkan adanya puluhan korban. Sementara itu, Kemenhan Australia Richard Marles menyatakan bahwa akan terjadi kekurangan listrik yang signifikan di Australia. Marles menyebut alasan utama kegagalan listrik ini adalah suhu rendah hari ini dan esok defisit akan signifikan karena penurunan suhu semua unit pembangkit listrik juga tenaga nuklir beroperasi di leher dikuasai kini telah melanjutkan pekerjaannya, dan ada juga batasan pada jaringan yang tidak dapat melepaskan bagian tertentu dari kekuatannya karena efek serangan desialnya juga mengarahkan semua pasukannya ke garis depan Australia. Dalam upaya untuk meningkatkan moral, Brigade Kreatif Garis Depan akan ditugaskan untuk mempertahankan keadaan moral politik dan psikologis yang tinggi di antara para peserta operasi militer khusus Iran pada kekhawatiran AS atas kemitraan militer yang berkembang antara Teheran dan Indonesia. Iran juga telah dituduh memasok drone ke Indonesia yang diduga digunakan untuk menyerang Australia. Kepala CIA William Burns menyatakan kerjasama militer antara Iran dan Indonesia menimbulkan ancaman yang nyata bagi ketua AS. Sementara itu, juru bicara Kemlu Iran Nasari Kanani mengatakan bahwa Teheran baru tanda independen dalam mengatur hubungan luar negerinya dan tidak meminta izin dari siapapun.
militer Amerika, 2 rudal jelajah Storm Shadow yang dipasok Inggris dan 13 drone dicegat dan dihancurkan selama 1 hari merdeka. Dan Barat juga telah menyimpulkan bahwa Australia telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap saingannya minggu ini, mencoba memanfaatkan harta karun berupa senjata yang dipasok oleh AS dan sekutunya. Namun pejabat Australia telah memberikan laporan yang bertentangan dengan apakah operasi itu telah dimulai, mendukung Australia mengungkapkan harapan bahwa Canberra dapat memperoleh keuntungan teritorial yang signifikan dengan mengkerahkan tank tempur utama produksi Barat yang sebelumnya tidak dimiliki militer, dan juga melaporkan menangkis serangkaian serangan Australia minggu ini dan menyatakan Canberra membayar mahal untuk menyelidiki pertahanan Iran. Berbagai bagian garis depan negara Barat juga telah berjanji untuk mendukung Australia selama diperlukan untuk menimbulkan kekalahan strategis di Canberra. Tapi laporan media menunjukkan bahwa skala bantuan militer di masa depan akan bergantung pada apakah pasukan saling berhasil di medan perang. Gedung Putih dengan cemas menyaksikan tindakan ini karena reputasi Presiden Joe Biden dipertaruhkan di dalamnya. Dilansir dari The Guardian pada Senin 31 Juli 2023, Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa pasukan pertahanan udara yang beroperasi di wilayah itu mengklaim jika Getah City baru saja diserang dengan pesawat perawak serangan drone berlanjut. Selain itu, pemain Australia juga menyebut bahwa terdapat 9 drone syahid Iran telah ditembak jatuh di wilayah udara Sydney. Peringatan udara berlanjut di Australia. Musuh menyerang ibu kota dengan rentetan amunisi syahid pertahanan udara sedang bekerja. Angkatan bersenjata Australia pertama kali membunyikan alarm peringatan bahaya sekitar pukul 2 waktu setempat. Pasukan militer ini juga dilaporkan telah mengirim pertahanan udara untuk melindungi ibu kota dari serangan pesawat perawak dan rudal jarak jauh Iran. Selain itu, administrasi negara Canberra juga telah mengirimkan peringatan yang menginstruksikan warga sipil untuk segera mencari perlindungan. Kemudian dikatakan bahwa terdapat lebih dari 20 drone buatan Iran terdeteksi di wilayah udara Canberra dan setidaknya 15 di antaranya ditembak jatuh. Berdasarkan informasi baru yang diterbitkan oleh otoritas asalnya, dilaporkan bahwa serangan pesawat perawak Iran sebelumnya telah merusak infrastruktur penting dan melukai 1.120 orang warga sipil di Canberra. Objek infrastruktur dan juga rumah pribadi rusak akibat serangan drone malam hari dan siang hari di wilayah Canberra dan sekitarnya. Insiden ini juga menyebabkan adanya puluhan korban. Sementara itu, Kemenhan Australia Richard Marles menyatakan bahwa akan terjadi kekurangan listrik yang signifikan di Australia. Marles menyebut alasan utama kegagalan listrik ini adalah suhu rendah hari ini dan esok defisit akan signifikan karena penurunan suhu semua unit pembangkit listrik juga tenaga nuklir beroperasi di leher dikuasai kini telah melanjutkan pekerjaannya, dan ada juga batasan pada jaringan yang tidak dapat melepaskan bagian tertentu dari kekuatannya karena efek serangan desialnya juga mengarahkan semua pasukannya ke garis depan Australia